Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Amar, dosen pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi di Perguruan Tinggi STKIP Tawang Siswa Bima. Bidang saya adalah pendidikan rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi dengan mahasiswa, dan penilaian. Pendidikan rekreasi hadir sebagai salah satu mata kuliah yang menambah wawasan tentang strategi peningkatan taraf hidup yang sehat, meningkatkan kebugaran jasmani pada setiap individu. Ruang lingkup pada mata kuliah ini, yang pertama, deskripsi tentang pendidikan rekreasi. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan rekreasi. Yang ketiga, tujuan pendidikan rekreasi. Yang keempat, ciri-ciri pendidikan rekreasi. Yang kelima, nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan rekreasi. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pendidikan rekreasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan pendidikan rekreasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan rekreasi. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama, menggunakan sistem online dengan bantuan sistem MLS. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran menggunakan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan RPS dan proses pembelajaran pendidikan rekreasi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah pendidikan rekreasi, mari kita sama-sama berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini pertemuan ke-7 dengan saya, teman-teman sekalian. Maka kita mencoba untuk melanjutkan bagaimana kemudian substansi dari pendidikan rekreasi itu sendiri, teman-teman sekalian. Jadi di pertemuan ke-7 ini, teman-teman sekalian, saya ingin kita semua berdiskusi, ya, apa saja hal-hal substansi yang mesti harus kemudian dilakukan oleh kita, dan kemudian seperti apa sih teman-teman sekalian yang mesti harus kemudian kita lakukan pasca kita menerapkan konsep dasar daripada pendidikan rekreasi, dan kemudian apa korelasinya dengan olahraga rekreasi, dan kemudian sekarang ini ada istilahnya sport tourism, teman-teman sekalian. Tetapi sebelum itu, teman-teman sekalian, saya berupaya untuk menjelaskan bagaimana wisata dan industri pariwisata. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, mencoba untuk menggambarkan hubungan antara olahraga dan kemudian pariwisata. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, membedakan antara 3 jenis olahraga rekreasi. Yang pertama,
rekreasi aktif. Kemudian yang kedua adalah sportiver. Kemudian yang ketiga adalah nostalgia. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, yang keempat adalah membicarakan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dari pendidikan rekreasi. Dan yang kelima adalah menjelaskan dasar pembangunan perkembangan dan bagaimana mereka berhubungan dengan olahraga rekreasi. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan, ada yang mau bertanya? Oke, teman-teman sekalian, saya berupaya untuk mengungkap bagaimana historical pendidikan rekreasi. Komite Olimpiade Internasional atau IOS, teman-teman sekalian, dan Unit National World Tourism Organization, teman-teman sekalian, atau yang kemudian disebut dengan UNWTO, teman-teman sekalian, telah bekerja sama sejak tahun 1999 dan mengakui hubungan yang saling menguntungkan antara olahraga dan pariwisata dapat menjadi alat untuk bertumbuhnya ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian, orang Yunani melakukan perjalanan untuk mengambil bagian daripada olahraga dalam Olimpiade Yunani kuno dari sejak tahun 900 sebelum Masehi, sedangkan Roma secara teratur menggelar kompetisi olahraga populer yang menarik penonton dari berbagai tempat. Olimpiade ini, teman-teman sekalian, ya, dianggap salah satu olahraga yang paling menguntungkan, ya, bagi pelaku usaha mikro dan makro, karena di dalamnya ada perlakuan sport tourism, ada perlakuan pendidikan rekreasi, ada perlakuan olahraga rekreasi yang kemudian dilakukan oleh masyarakat sekitar. Supporter dari berbagai negara datang ke tempat olahraga, ya, dimanapun, apalagi Olimpiade, berdatangan upaya untuk melihat ada beberapa komponen yang kemudian dilihat oleh mereka. Terlepas mereka menghadiri ajang Olimpiade yang dilaksanakan di berbagai negara tersebut. Salah satunya adalah potensi alam, potensi budaya, dan kemudian potensi laut kita, termasuk beberapa terumbu karang dan lain sebagainya. Ini akan menjadi bagian daripada pendidikan rekreasi, olahraga rekreasi, dan kemudian sport tourism, teman-teman sekalian. Selanjutnya, ya, saya berupaya untuk menjelaskan, ya, ini substansi daripada sejarah, teman-teman sekalian. Di pertengahan tahun 1990-an, olahraga rekreasi telah menjadi perhatian dari dua sektor. Yang pertama adalah sektor olahraga dan kemudian sektor pariwisata. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, Travel Industry Association of America, atau yang kemudian disebut dengan TIA, teman-teman sekalian, memperkirakan bahwa antara tahun 1994 sampai 1999, 75,3 juta orang dewasa Amerika Serikat bepergian untuk mengambil bagian dalam sebuah acara olahraga, teman-teman. Saking antusiasme masyarakat Amerika terhadap olahraga itu sendiri, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, selanjutnya, teman-teman sekalian, ruang lingkup pendidikan rekreasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perjalanan dan keterlibatan secara langsung, ya, setiap personality terhadap olahraga rekreasi, pendidikan rekreasi, dan kemudian sport tourism itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah industri, sport industry atau industri olahraga. Kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Ya. Selanjutnya rekreasi dan industri pariwisata, teman-teman sekalian. Pada tahun 2027, UNWTO ini, teman-teman sekalian, melaporkan bahwa pariwisata menghasilkan 856 US dollar, ya, 856 miliar US dollar, dan merupakan industri terbesar di dunia, teman-teman sekalian. Makanya pendidikan rekreasi menjadi corong utama. Kenapa kemudian di Indonesia, ya, Sandiaga Uno sebagai salah satu menteri pariwisata dan ekonomi kreatif itu tetap terus menggalakkan perhatian seluruh masyarakat, pemuda, dan kemudian pecinta wisata, ya, karena beliau melihat bahwa potensi sport tourism ini sangat bagus untuk kemudian dilaksanakan. Di dalamnya ada upaya untuk mengembangkan pariwisata
ada upaya untuk menghidupkan UMKM, kemudian memberikan pekerjaan terhadap seluruh pemuda dan pelaku-pelaku usaha, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, ada 5 mahasiswa yang kemudian saya banggakan. Dari penjelasan ini mungkin ada terbesit dalam pikiran teman-teman sekalian maupun berdiskusi, bertanya dan memberikan pendapat teman-teman sekalian. Ya, seperti apa sih pendidikan rekreasi seperti kemudian olahraga rekreasi. Oke, saya kasih kesempatan pada teman-teman sekalian untuk berdiskusi dengan kita. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Susabila. Pak, mau bertanya sedikit. Apa tujuan pembelajaran dari olahraga rekreasi? Oke, terima kasih. Ada lagi sebelum saya menjawab pertanyaan dari saudara siapa? Felia. Iya, Felia. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari olahraga rekreasi dan sport tourism, Pak? Oke, terima Terima kasih. kasih, Pak. Selanjutnya ada lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Samsul Bari. Bertanya, apa manfaat untuk para mahasiswa belajar pendidikan rekreasi? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, nanti kita kasih hapus. Oke, ada Julian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi perlu kemudian diketahui oleh teman-teman sekalian atau dari mahasiswa, tujuan pendidikan rekreasi ya. Tujuan pendidikan rekreasi ini teman-teman sekalian, yang pertama adalah upaya untuk menghibur kita, itu yang pertama ya, karena kalau kita bicara rekreasi, kita terlepas dari kegirangan kita terhadap sesuatu. Jadi saya berupaya untuk menafsirkan bahwa pendidikan rekreasi ini kita berupaya untuk menghibur diri kita terhadap potensi alam yang kemudian dimiliki, ya, yang kemudian berada di lingkungan di mana kemudian lokasi itu kemudian dijadikan tempat rekreasi. Kemudian yang kedua, sebagai wahana pengetahuan kita terhadap beberapa objek, baik dalam bentuk knowledge maupun dalam bentuk natur atau alam di sekitarnya. Maka upaya kita bagaimana menerjemahkan tujuan daripada pendidikan rekreasi itu, teman-teman sekalian, upaya untuk memberikan kebugaran cara berpikir kita, kebugaran fisik kita terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh kita. Banyak potensi sebenarnya, ya, dari tujuan pendidikan rekreasi itu, ya. Ada tujuan rekreasi itu ada di mana kita ingin melakukan riset terhadap potensi alam kita, kemudian riset terhadap potensi budaya kita. Bahkan teman-teman sekalian, yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian kita memahami karakter alam dan karakter sosial yang kemudian terjadi. Itu yang paling utama. Di pendidikan rekreasi teman-teman sekalian, di mana turis-turis datang ke Indonesia, itu bukan hanya menonton pertunjukan persepak bolaan, pertunjukan volleyball dan pertunjukan olahraga cabang-cabang olahraga yang lain, tetapi bagaimana kemudian mereka memahami moralitas, karakter, kemudian psikologi masyarakat Indonesia. Itu yang lebih terpenting. Itu tujuan kemudian rekreasi ini. Kemudian yang kedua, teman-teman, ini pertanyaan dari saudaraku dari Muhammad Salah, ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari ketiga penanya ini. Jadi pembeda antara olahraga rekreasi dengan sport tourism itu, teman-teman sekalian, ya, terletak pada kalimatnya. Itu substansi. Dari beberapa riset yang kemudian saya lakukan, dari beberapa referensi yang kemudian saya baca, ternyata terletak pada tafsiran dan terletak pada definisi. Ya, sebenarnya substansi dari olahraga rekreasi dan kemudian sport tourism itu terletak pada penguatan kapasitas fisik dan kemudian ada kegiatan-kegiatan yang harus kemudian dilakukan oleh kita. Pendidikan rekreasi, ya, upaya untuk menerjemahkan bagaimana pendidikan ini ditempatkan pada posisi-posisi rekreasi di saat kita berada dalam kegirangan, ya, berada dalam permainan, berada dalam hiburan dan lain sebagainya. Maka pendidikan rekreasi ini, pendidikan ini diterapkan, ya, di wilayah rekreasi. Begitu pula halnya dengan sport tourism, olahraga pariwisata,
olahraga berwisata ini teman-teman sekalian, ya, ini muncul baru-baru ini, ya, berupaya untuk menggabungkan dua komponen kapasitas keilmuan antara olahraga dan kemudian pariwisata. Ternyata berdasarkan hasil analisis teman-teman sekalian, bahwa olahraga dan rekreasi ini punya keterkaitan yang sangat luar biasa, dan ini juga akan menguntungkan satu negara, ya. Ada satu negara kecil yang memanfaatkan pariwisata olahraga atau yang kemudian disebut dengan sport tourism menjadi negara yang berkembang. Namanya negara Baladewa atau Baladewa, teman-teman. Negara itu negara kecil, tapi dia memanfaatkan potensi negaranya sebagai daerah wisata. Salah satu keuntungan bagi negara itu, ya, mereka tidak membatasi turisme dari berbagai negara untuk hadir di negaranya. Karena menurut mereka bahwa turis yang datang ke negaranya memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun beberapa perubahan-perubahan kebudayaan, karakter kebudayaan yang lain. Begitu. Nah, jadi perbedaan antara pendidikan rekreasi dengan sport tourism terletak pada definisi itu sendiri, teman-teman sekalian. Makanya, ya, kita jangan sampai terjebak pada dua kalimat yang agak mirip sehingga merubah konsep definisi kita, merubah pemahaman kita terhadap substansi dari pendidikan rekreasi dan kemudian sport tourism itu sendiri. Jadi saya di S3 saya, teman-teman sekalian, saya lebih fokus meneliti terkait masalah sport tourism berbasis culture, berbasis budaya, dan saya paham bagaimana konteks pendidikan rekreasi dan kemudian pendidikan pariwisata olahraga. Itu ya masalah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, apa manfaat dari pendidikan rekreasi itu sendiri, ya? Jadi manfaat dari pendidikan rekreasi itu sendiri, teman-teman sekalian, itu banyak sekali, ya. Tetapi yang perlu kemudian saya tekankan bahwa manfaat dari pendidikan rekreasi itu satu, bagaimana kemudian memberikan kebugaran pada diri kita, ya, dengan berbagai pola permainan yang kemudian dilakukan oleh kita. Kemudian yang kedua, secara ekonomisnya, teman-teman sekalian, pendidikan rekreasi ini sebagai curahan mata kita terhadap sesuatu yang kemudian dipandang oleh kita, baik dalam bentuk, ya, potensi alam, keindahan alam, maupun dengan model permainan yang kemudian dilakukan oleh kita. Tapi substansi dari manfaat dari pendidikan rekreasi itu, teman-teman sekalian, jadi manfaat secara substansinya, teman-teman sekalian, memberikan kebugaran yang sangat bermanfaat untuk seluruh pelaku-pelaku rekreasi itu sendiri, ya. Selain daripada itu, manfaat yang paling substansi lagi, teman-teman sekalian, memberikan pengetahuan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu menurut saya. Maka, teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini, saya berharap pada pertemuan selanjutnya, saya berharap teman-teman sekalian, jadi ada feedback seperti ini lagi, ya, dan bahkan ada beberapa referensi dan pengetahuan baru yang misterius kemudian ditransfer oleh teman-teman sekalian. Ini sebagai bahan referensi saya dan bahan pengetahuan saya, bagaimana kemudian saya memperdalam lagi apa itu pendidikan rekreasi, apa itu sport tourism, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang perlu kemudian saya sampaikan dan kita diskusikan, teman-teman sekalian. Sekiranya kalau memang ada hal-hal yang kemudian masih banyak menjangkau dalam pikiran teman-teman sekalian, saya berharap minggu depan kita lebih eksis, intens, dan lebih teologis lagi berdiskusi tentang pendidikan rekreasi. Karena saya berpikir bahwa pendidikan rekreasi ini komponen pengetahuannya itu sangat luas, dan bahkan beberapa dimensi biologisnya itu sangat hebat. Maka pendidikan rekreasi itu bagian daripada lobby membangun pengetahuan yang sistemik. Sekali lagi, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan rekreasi. Saya atas nama Khairul Amar mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.